Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Saya Heni Maindasari. Saya Ahmad Faiz Adwo. Saya Muhammad Salahuddin. Saya Ahmad Sofi Abdillah. Di sini kami akan menunjukkan sebuah video podcast yang membahas tentang organisasi profesi dan syarat-syaratnya. Simak video berikut. Oke. Terima kasih. Sekarang kita kedatangan teman kita, yaitu Mas Faiz dan Mas Adi. Apa kabar, Mas? Ya, sehat. Alhamdulillah. Di sini kita akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang pengertian dan syarat organisasi dalam PGRI. Seperti yang kita ketahui, PGRI lahir pada 25 November 1945 setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912. Kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun 1932. Menurut teman kita, Mas Faiz dan Mas Salahuddin, apa yang Anda ketahui tentang pengertian organisasi profesi? Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mai. Apa itu organisasi profesi guru ya? Karena kita latar belakangnya yang kita bahas adalah PGRI. Jadi pasti organisasi profesi guru. Nah, yang pasti sudah ada gambaran dari organisasi profesi guru. Itu memiliki 3 kata yang berbeda. Yang pertama yaitu organisasi. Kita bahas satu persatu. Nah, untuk organisasi sendiri itu juga memiliki beberapa istilah dari beberapa ahli. Ada dari Stoner sama James Demoni sama Chester Bernard. Ini kira-kira mau dijawab secara ringkas atau satu persatu dari orang-orang tersebut? Menurut saya yang secara umum saja. Ya, baik. Kalau gitu saya akan menjawabnya secara umum ya. Ya. Jadi kalau secara umum organisasi itu merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Jadi ada beberapa orang di situ sama-sama memiliki tugas dan tujuan yang sama. Nah, untuk organisasi sendiri juga dibagi menjadi 2, formal dan informal. Kalau formal itu lebih ke kayak kerja, kayak sebuah pekerjaan. Kalau yang informal di luar pekerjaan, seperti contohnya kayak ibu-ibu arisan itu termasuk organisasi tapi yang informal. Nah, kemudian setelah ada organisasi, kemudian ada yang namanya profesi. Kalau profesi itu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian seseorang dan didapat melalui adanya proses pendidikan. Jadi pasti sebelum kita memiliki profesi, kita harus memenuhi jenjang-jenjang pendidikan yang diperlukan untuk menjadi profesi tersebut, untuk profesional di dalam pekerjaan tersebut. Untuk guru sendiri adalah pendidik dengan tugas utamanya memang mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi untuk para pendidik yang ada di sekolah maupun di kuliah, di perkuliahan. Nah, jadi dari ketiga kata tersebut dapat kita artikan, dapat kita simpulkan sebagai organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Jadi mereka adalah organisasi
yang di situ memang fokusnya untuk mendidik, jadi sebagai pendidik ya, jadi organisasi yang bersifat guru atau mendidik. Dan dengan adanya organisasi ini merupakan suatu wadah atau tempat para anggota profesional yang itu tadi, yang menggabungkan dirinya dan mendapatkan perlindungan. Jadi mereka memiliki hak-hak masing-masing sebagai guru. Mereka tidak sembarangan orang dapat melengsarkan ataupun membubarkan organisasi tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa organisasi profesi guru adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus dalam mendidik. Jadi intinya begitu. Saya kembalikan lagi ke Mbak Mai. Terima kasih. Ya, menurut saya cukup bagus ya jawabannya. Mungkin Mas Sofi ada pertanyaan untuk mereka? Ya ada. Tadi kan pertanyaannya itu tentang pengertian organisasi profesional guru. Ya, benar. Dan pasti kan ada syarat-syarat di organisasi tersebut. Syarat-syarat organisasi profesi guru itu apa sih? Oke. Untuk syarat-syaratnya itu kurang lebih ada 4. Yang pertama adalah keanggotaannya terdata dan tersebar di seluruh provinsi, kabupaten atau kota. Minimal itu 25% dari jumlah guru di wilayah tersebut. Nah, yang kedua, kepengurusannya berada di pusat dan di semua provinsi, serta minimal 75% di kota dan kabupaten. Yang ketiga, memiliki kode etik yang mengikat perilaku guru dan tugas keprofesionalannya. Nah, yang keempat, memiliki dewan pusat kehormatan guru sampai di tingkat kabupaten atau kota. Nah, di tahun 2005 guru sudah dianggap orang yang mempunyai komitmen profesi tersebut. Nah, dengan diberlakukannya undang-undang guru dan dosen, namun tentu saja jauh sebelum itu guru sudah eksis, bahkan ikut aktif dalam perjuangan kependidikan tersebut. Seperti itu, Mas. Oh begitu ya Mas. Terima Ya. kasih atas jawabannya untuk pertanyaan tadi. Mungkin hanya itu dari kami, Mas. Terima kasih telah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Ya, sama-sama. Mungkin itu saja dari kami. teman-teman yang lihat video ini. Tunggu podcast kita selanjutnya.